Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara menghindari dividend trap. Dan buat teman-teman yang belum menonton video di minggu lalu, yaitu dividend yield, saya sarankan kalian boleh menonton video tersebut dahulu. Karena materi hari ini bisa berhubungan dengan materi dividend yield. Nah, dividen bisa menjadi salah satu aksi korporasi yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang investor. Tetapi, kalian juga harus berhati-hati karena ada yang namanya dividend trap. Nah, dividend trap ini adalah kondisi di mana setelah H+1 come date, harga sahamnya langsung jeblok. Dan hal tersebut menyebabkan seorang investor bukannya profit dari dividen, tetapi capital loss-nya ternyata jauh lebih besar karena harga saham yang mendadak langsung anjlok H+1 setelah come date. Nah, materi hari ini kita akan membahas bagaimana agar teman-teman bisa terhindari oleh yang namanya dividend trap. Nah, sebelum kita melanjutkan, teman-teman harus tahu ini adalah salah satu contoh dari dividend trap. Jadi, harga setelah come date bisa dikatakan langsung anjlok. Dan terkadang ada yang langsung ARB 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang lebih dari 2 kali loh. Bayangin kalau kalian masuk di come date-nya dan mengincar dividen, dan akhirnya besoknya amblas, teman-teman. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah dividend yield yang terlalu besar. Salah satu contohnya adalah MPMX, salah satu emiten yang sempat membagikan dividen sebesar 33% di tahun 2019. Banyak investor yang tertarik, banyak banget teman-teman. Tapi hasilnya kalian bisa lihat chart di sini. MPMX turun sebesar 33% langsung. Ciri-ciri yang kedua adalah teman-teman harus cek historical dari emiten tersebut. Kebanyakan suatu emiten yang rutin bagi dividen dan setiap kali pembagian dividen mengalami dividend trap, misalnya ARB 1 kali, ARB 2 kali, itu juga bisa terulang di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, teman-teman harus berhati-hati juga dan harus memperhitungkan berapa lama uang Anda akan nyangkut, atau jika kalian punya posisi yang bawah, berapa besar floating profit kalian akan tergerus. Nah, bicara profit yang tergerus ya teman-teman. Buat teman-teman yang menjadi investor ataupun income investor, tentu kalian ingin mencari keuntungan dari dividen dan capital gain. Jangan sampai setelah kalian udah beli posisi bawah, posisi harga rendah, kemudian capital gain kalian jadi capital loss hanya karena dividend trap. Oleh karena itu, kalian harus bisa hitung yang namanya dividend yield. Dan materi itu sudah saya ajarkan di video minggu lalu. Apa sih korelasi antara dividend yield dengan dividend trap ini? Salah satu contoh yang akan kita pakai adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri mengeluarkan dividend yield sebesar 3,2%. Dan biasanya, teman-teman, H+1 setelah come date, harga saham tersebut akan terkoreksi sebesar dividend yield-nya. Dan teman-teman bisa lihat, salah satu contoh kasusnya adalah Bank Mandiri yang juga terkoreksi sebesar 3%. Oleh karena itu, teman-teman bisa lakukan perhitungan dividend yield agar capital gain dari teman-teman juga gak langsung hilang atau jadi capital loss. Dan ciri-ciri yang terakhir untuk menghindari hal ini adalah long term investing. Jadi teman-teman jangan hanya sekedar mencari keuntungan singkat dengan melihat adanya dividen, tetapi kalian bisa memperkecil risiko itu dengan long term investing. Dengan adanya long term investing, maka kalian tidak akan bergantung pada yang namanya dividend trap yang akan terjadi beberapa hari setelah come date. Tapi ingat, kalau kita udah bilang investing, tentu kalian harus pilih emiten yang punya kinerja yang baik. Ya, kalau emitennya buruk, ya sama aja, bisa-bisa harganya makin turun. Oke, itulah 3 ciri-ciri untuk menghindari dividend trap. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat di kolom komentar, dan nanti tim Ruang Saham yang akan membalasnya. Selain itu, jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini memang berguna. Oke, see you on the next video.